A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mon Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Dia mencoba berontak dan menghempaskan tanganku secara kasar. Tak perlu kamu tahu siapa aku. Jauhi Zulaiha. Jika kamu hanya berniat buruk padanya, biarkan dia hidup lebih lama. Nyawa Zulaiha lebih berharga dibanding lelembut yang kalian jadikan kawan itu. Siapa kamu? Bentakku menatapnya nyalang. Namun, dia hanya membalas tatapanku dengan kedua alis terangkat, seolah tanpa beban. Lagi-lagi dia ingin mempermainkanku. Apakah kamu seorang paranormal? Bagaimana kamu mengenal Zulaiha? Tak perlu kamu tanyakan pertanyaan tak penting itu padaku. Kamil, jika kamu berniat menjadikan Zulaiha sebagai istri, harusnya kamu selalu menjaga dan melindunginya, bukan mencelakainya. Tinggalkan dia, biarkan dia hidup. Dia menepuk dadaku berulang, kemudian beranjak pergi. Aku tertunduk lemah setelah mendengar penuturannya. Bagaimana mungkin dia tahu niatku pada Zulaiha? Apa mungkin pria itu paranormal yang bisa menerawang hal gaib? Apa dia datang berulang kali menemui Zulaiha untuk memperingatkannya? Apakah dia juga yang jadi penghalang Zulaiha selalu lolos dari jebakan yang dibuat Nyai? Pertanyaan-pertanyaan itu sedari tadi mengitari otakku, membuatku kehilangan selera makan dan minum kopi lagi. Aku ingin segera pulang. Malam nanti adalah malam bulan purnama, saat dimana Nyai akan menyerap sukma gadis perawan. Aku tak bisa membiarkan Zulaiha terluka karenaku. Namun, aku bisa apa? Aku tak berdaya. Aku tak punya kuasa apapun untuk bisa mencegah Nyai menyakiti Zulaiha. Aku harus bagaimana? Aku bisa apa? Singkat cerita, senja berlalu berganti malam nan pekat. Aku tak mendengar pekik tawa Nyai seusai menyantap mangsanya. Apakah hari ini dia berhasil mengambil Zulaiha? Tidak, tidak mungkin. Kamil, Kamil, Kamil. Terdengar suara Nyai terngiang di telingaku. Kali ini suara Nyai terdengar lemah, serak dan parau. Sejujurnya, aku masih enggan mendekat ke ruang itu setelah sakit terbaring oleh serangannya kemarin. Namun, aku tak boleh mengelak saat Nyai memanggil. Itu artinya sama saja dengan bersedia mati. Baiklah, terpaksa aku melangkah menuju di mana Nyai bersemedi. Melangkah dengan kaki penuh keraguan. Gerak kaki tak sehaluan dengan hati. Apakah Nyai sudah membunuh Zulaiha? Air mataku tiba-tiba luruh, tanpa mampu ku bendung lagi. Merasa kehilangan, bahkan sebelum mencicipi manisnya kasih sayang bersamanya. Zulaiha, maafkan aku. Aku memang pria tak berguna, tak mampu melindungimu dari jerat Nyai. Saat aku membuka pintu, aroma ruangan Nyai
beraroma busuk dan menyeruak. Kututup indera penciumanku begitu tiba di tempat ini. Kamil. Nyai tampak lemah, melambaikan tangannya dan mengesot, berusaha bangkit dari tempatnya. Dia tampak berbeda sekali malam ini. Wajahnya tampak seperti biasa, bukan wajah seram seperti yang kulihat sebelumnya. Ada apa dengan Nyai? Apa dia tidak berhasil mencuri sukma milik Zulaiha? Kamil, gadis itu benar-benar sulit ditaklukkan. Aku baru saja memerintahkan Sungkowuni, ular jelmaanku, untuk menikamnya, tapi dia berhasil lolos. Ucap Nyai Parau, memberi isyarat agar aku membantunya bangkit. Tolong aku, Kamil. Tubuh manusia ini akan segera lepas dariku jika aku tak mendapatkan persembahan malam ini. Mulut Nyai tiba-tiba memuntahkan darah segar sebanyak tak terkira. Kemudian matanya terpejam. Nyai Darsi yang kulihat malam ini berbeda sekali dengan yang kulihat sebelumnya. Tak pernah sekalipun dia selemah ini. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia tak berhasil mencuri sukma Zulaiha dan tak mendapat persembahan malam purnama ini, hingga kenyataannya melemah dan nyaris mati seperti ini? Aku tentu bahagia jika Zulaiha baik-baik saja dan lolos lagi dari jeratan Nyai. Namun, melihat keadaan Nyai seperti ini, apa yang harus kulakukan? Haruskah kubiarkan saja hingga nyawa lelembut dalam dirinya terlepas dari tubuh manusia ini? Bagaimana dengan diriku setelahnya? Bagaimana dengan diriku setelahnya? Aku sungguh bingung. Jika kubiarkan jiwa lelembut Nyai terlepas dari raga manusia yang selama ini menjadi tempatnya bersemayam, akankah hidupku tetap aman? Ataukah Nyai justru akan menuntut balas lebih keji karena aku tak berhasil mengawal korban untuknya? Sejujurnya, naluri manusiaku tak tega membiarkan wanita yang selama ini menyuguhkan kebahagiaan duniawi padaku terbujur lemah seperti ini. Bagaimanapun, selama ini dia adalah yang kuanggap sebagai ibu. Namun, di sisi lain aku paham betul bahwa dia bukan manusia biasa. Dan mengingat kejadian kemarin saat dia murka dan nyaris membunuhku, pada siapa aku meminta solusi tentang ini? Ayah, aku harus kabarkan ini kepada ayah. Dialah yang paling paham akan hal ini. Gegas aku berlari menuju ke dalam rumah untuk mengabarkan ini pada ayah angkatku. Ku ketuk pintu berulang kali, tapi belum ada suara sahutan dari pemilik kamar. Ayah, ayah. Iya, ada apa Kamil? Sebentar. Ayah begitu terkejut melihat ekspresiku seperti ketakutan, dengan napas memburu dan terengah-engah. Kamu dari mana? Apa yang terjadi, Kamil? Nyai, ayah, Nyai. Kenapa Nyai? Nyai terluka dan pingsan di ruangan semedinya. Apa? Tanpa babi bu, pria berumur lebih dari setengah abad itu pun berlari mendahuluiku keluar rumah menuju halaman belakang. Sepasang mata nan mulai bergantung itu membelalak menyaksikan keadaan Nyai yang teramat memprihatinkan. Langsung ayah membopong Nyai menuju kamarnya.
Ayah, Nyai kenapa, Ayah? Jika ini terus dibiarkan, maka Nyai akan binasa. Kita harus obati dia, Kamil, kata ayah dengan nada cemas. Jika Nyai binasa, apa yang akan terjadi pada kita, Ayah? Kita akan ikut binasa. Kamil, ayah belum bisa membayangkan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bukankah dia lelembut, Ayah? Bagaimana manusia bisa mengobati lelembut? Sudah, Kamil. Pertanyaanmu itu sama sekali tak perlu dijawab. Jangan memperkeruh suasana. Cepat, ambilkan ramuan di lemari ayah. Lemari putih sebelah sana. Ayah menunjuk ke lemari putih di sudut kamar. Aku melangkah dengan ragu. Segudang pertanyaan membuncah di otakku. Mengapa ayah tak membiarkan Nyai binasa? Bukankah dengan begitu, kita manusia bisa terlepas dari perjanjian terlarang ini? Kubuka pintu lemari putih itu. Kutemukan banyak sekali botol kecil berbahan kaca, berisi ramuan, beraroma aneh di indera penghirupku. Kepalaku langsung pening seusai menghirup baunya. Ramuan macam apa yang ayah koleksi ini? Ayah, di sini ada banyak ramuan. Yang mana harus kuambil, Ayah? Tanyaku gugup. Ambil yang berwarna hijau. Kulakukan sesuai perintah ayah. Lalu kuberikan ramuan itu pada ayah. Kamil, istirahatlah. Keluar dari kamar ayah. Biar ayah yang mengurus Nyai. Baik, Ayah. Apa yang akan terjadi esok setelah Nyai sadar kembali? Apakah dia masih tetap menginginkan? Apakah dia masih tetap menginginkan Zulaiha? Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu. Di dalam kamar nan luas, kurebahkan tubuh yang lelah di ranjang empuku. Kuambil ponsel yang sedari tadi kuletakkan di nakas saat aku menemui Nyai. Mataku membelalak sempurna begitu kulihat sebuah pesan di WA. Nak Kamil, Zulaiha tadi sore kecelakaan, Nak. Dia jatuh dari motor, terguling di aspal. Kepalanya terbentur batu hingga lecet dan menerima banyak jahitan. Sekarang dia masih belum sadar, dirawat di rumah sakit. Mohon doanya, Nak. Semoga calon istrimu baik-baik saja. Bulir bening tiba-tiba menyesak, kemudian meluruh begitu saja, membasahi pipi. Zulaiha celaka. Itu pasti karena ulah Nyai mengirim Sungkowuni untuk mencelakainya. Semoga Zulaiha baik-baik saja. Aku tak sanggup memejamkan mata, membayangkan keadaannya. Ini semua karena aku. Aku ikut terlibat dalam upaya mencelakainya. Benar kata pria itu. Mana mungkin ada calon suami yang berniat mencelakai calon istrinya? Lalu, aku harus bagaimana? Aku ingin Zulaiha tetap hidup lebih lama. Aku ingin merasakan kebahagiaan bersamanya, selayaknya manusia pada umumnya. Rakuskah aku? Jika aku menginginkan Zulaiha, haruskah aku menukar nyawaku agar Zulaiha tetap selamat dari cengkraman Nyai? Singkat cerita, aku lupa semalam pukul berapa mulai memejamkan mata. Hingga tak sadar, ini sudah pukul 8 pagi. Aku baru terbangun. Gegas aku menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Setelah mengganti baju,
Kurai ponsel di nakas. Aku ingin sekali mengetahui kabar Zulaiha. Semalam aku tak tenang memikirkannya. Semoga dia masih hidup dan tetap baik-baik saja. Aku akan mencari cara untuk menghalangi Nyai menyakitimu. Zulaiha, aku berjanji. Aku harus melindungi orang yang kucintai, bagaimanapun caranya. Segera ku tekan ikon gagang telepon di aplikasi berwarna hijau tersebut. Syukurlah, Zulaiha mengangkat teleponku. Apakah dia sudah sadar? Rasa hatiku amat berbunga, mengguyur kecemasanku semalam. Dia yang kukhawatirkan masih hidup dan baik-baik saja. Senyuman di bibirku tak dapat kuelak lagi. Halo, Assalamualaikum, Mas Kamil. Terdengar suaranya parau, jauh dari sana. Hatiku berdesir hebat. Betapa bahagianya pagi ini. Zulaiha, dia masih hidup. Dek Zulaiha, apa benar kata bule kalau kamu habis kecelakaan? Iya mas. Kata bule, parah banget. Sampai kepalanya dijahit. Kepalanya dijahit mas. Tapi gak apa-apa kok. Alhamdulillah sekarang. Jaga dirimu di sana dek. Mas gak mau kamu kenapa-napa. Iya mas. Aku akan jaga diri. Halo, Nak Kamil. Ini bule. Bule lagi di rumah sakit. Jaga Zulaiha. Dia semalam pingsan Nak Kamil. Badannya lecet, luka-luka. Kepalanya dijahit. Butuh beberapa hari rawat inap. Tentunya gak sedikit biaya rumah sakitnya Nak Kamil. Kirim sedikit rezeki buat tambahan bule. Bayar biaya calon istri Nak Kamil ini. Tiba-tiba suara Zulaiha berganti dengan suara bulenya. Dia meminta bantuanku untuk meringankan biaya rumah sakit Zulaiha. Aku paham, mereka bukan berasal dari orang berada. Biaya perawatan rumah sakit Zulaiha dirasa cukup memberatkan baginya. Ini adalah tanggung jawabku. Aku yang bersalah dalam hal ini. Jadi, aku harus mengirimkan nominal yang sekiranya cukup untuk pulihnya Zulaiha. Dia tidak boleh kenapa-napa. Kalau untuk itu, jangan khawatir bule. Zulaiha adalah tanggung jawab saya. Bule sekarang kirim nomor rekening aja. Saya transfer secepatnya. Ya Allah. Alhamdulillah. Makasih lo Nak Kamil. Kamu memang calon mantu idaman. Beruntung sekali ponakanku dapat suami kayak Nak Kamil. Halo mas. Suara Zulaiha kembali terdengar lagi. Sepertinya ponsel kembali di genggamannya. Iya dek. Sekarang kamu gak usah mikir biaya perawatan. Kamu makan yang banyak. Istirahat yang teratur. Supaya cepat sehat. Ingat, jangan sampai sakit lagi ya dek. Iya mas. Dek Zulaiha, jaga diri ya. Jangan bikin mas khawatir. I love you. Dia pasti tersenyum mendengar ucapanku barusan. Aku berkata jujur. Harusnya kuakui perasaan ini saat dia masih di sini. Sebelum terlambat. Aku tak ingin dia terluka. Apalagi sampai kehilangan dia. Sungguh. Setelah menerima nomor rekening bule Zulaiha, segera ku transfer via e-banking. Mungkin nominal itu
sama sekali tak sebanding dengan luka yang dirasakan Zulaiha olehku. Mulai hari ini, aku tak akan membiarkan dia terluka lagi. Zulaiha, tetaplah hidup untukku. Sudut pandang Zulaiha setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Lamongan. Mas Kamil, panggilku teramat keras. Sepasang bola mataku membelalak sempurna. Tiba-tiba, buliran bening meluruh begitu saja. Saat aku melihat Mas Kamil tengah mendaratkan bibirnya mesra ke bibir wanita muda yang ada di bawah kungkungan tubuhnya itu. Keduanya tampak sama-sama dikepung hasrat menggebu. Mas Kamil lantas menoleh ke arahku yang berada di ambang pintu. Zulaiha, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan. Ucapnya terbata. Raut mukanya tampak panik tak karuan. Laki-laki yang akan menjadi suamiku itu pun bangkit dari ranjang mewahnya dan berlari menghampiriku. Aku bisa jelaskan, Zulaiha. Tamparan berulang kali mendarat di pipinya. Inikah kelakuan calon suamiku selama berjauhan? Mas Kamil, kamu keterlaluan, Mas. Tangisku kian menjadi, membuatku tergugu dan terisak tanpa henti. Rasanya dikhianati orang yang betul-betul kita sayangi dan kita percaya sangatlah menyakitkan. Dok, bangun. Dok, ini udah mau jam 5. Waktu subuh hampir habis. Terdengar suara Pak Lek memanggilku. Tangan itu mengguncangkan lenganku berulang. Kontan aku terbangun dari mimpi burukku itu. Mimpi seolah nyata. Hingga pipi ini benar-benar basah oleh air mata. Singkat cerita, selama berhari-hari di rumah sakit, yang merawatku secara intens hanya Pak Le. Bule datang kemari hanya sebentar saja, mengirim makanan. Tak lama setelahnya, lalu pergi bersama Lutfia. Sejujurnya aku mulai bosan. Hampir seminggu aku di sini. Aku ingin mengobrol dan bercanda lagi dengan Wisangkeni yang selalu memahami dan memaklumi sikapku yang selama ini keras kepala dan selalu mengatakan dia demit penguntit. Apakah dia benar-benar menjauh dariku sekarang? Jujur, Wisang, aku kini mulai merindukanmu. Tapi Wisang kini telah menjauh. Benar, menjauh. Sebelumnya aku selalu meminta dia menjauh. Justru dia kian mendekat, bahkan meloloskan sukmaku dari pencuri itu. Kali ini dia benar-benar pergi. Apa mungkin alasannya karena dia tak tahan dengan ucapan bule? Wisang memang lelembut yang tahu diri. Dia bahkan tak lagi muncul di mimpiku seperti sebelumnya. Padahal aku ingin banyak bertanya dan bercerita padanya tentang mimpiku, wanita yang berada di kamar Mas Kamil. 2 kali aku memimpikannya. Rasa kehilangan hanya akan ada jika kau pernah merasa memilikinya. Aku merasa memiliki teman bernama Wisang. Meski kami berbeda dimensi, kini aku merasa kehilangan karena dia tak muncul lagi memperingatkanku, juga mengkhawatirkanku seperti sebelumnya. Sejak 2 kali mimpi buruk tentang Mas Kamil, aku jadi agak menjaga hati darinya. Aku mulai berusaha tegar, seumpama benar Mas Kamil berselingkuh dan meninggalkanku demi wanita lain. Meski rasaku padanya teramat besar, namun aku wajib berantisipasi. Bila nantinya aku hanya jadi ban serep baginya, semua harus dicegah sebelum terlambat.
Rasa ini padanya perlu dipangkas perlahan sebelum bertumbuh kembang dengan suburnya. Setiap pesan WA perhatian darinya, kubalas singkat, hanya demi formalitas. Mimpiku tentangnya, teka-teki Simbo, peringatan dari Wisang, dinding rumahnya yang sulit dijamah bangsa lain, sudah cukup bagiku sebagai penguat bahwa aku harus cukup waspada dengan Mas Kamil. Perlahan, aku mulai berusaha dengan susah payah mengikis cinta berlebihan padanya yang selama ini membuatku buta dari setiap isyarat. Jika aku tak jadi menikah dengannya, itu semua sudah digariskan olehnya. Aku hanya berikhtiar yang terbaik. Anehnya, semakin aku berusaha menjauh dari Mas Kamil, dia semakin agresif menghubungiku via WA, seolah takut kehilangan. Wanita di kamar itu, mungkin itu hanya mimpi. Tapi bagiku itu bukan mimpi biasa. Semua serasa nyata. Aku seperti tengah dikhianati oleh calon suamiku dikala kami berjauhan. Tidak, aku tak boleh lagi menjadi seorang pemuja cinta yang buta bila disakiti berulang. Menjauh dari Mas Kamil tak terlalu sulit bagiku. Tapi, bagaimana dengan tanggapan Bule dan Pak Le jika mengetahui itu? Semua masih menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan. Aku bahkan belum bisa sama sekali membuktikan kejanggalan demi kejanggalan yang kualami selama di sana. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.